Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Udara di dalam kamar mandi terasa begitu menyesakan. Aku duduk di tepi bak mandi, mataku tak lepas dari benda plastik kecil yang tergeletak di atas wastafel. Jantungku berdegup begitu kencang, hingga suaranya terasa memukul gendang telingaku sendiri. Setelah 3 tahun pernikahan yang penuh air mata setiap kali tamu bulanan datang, pagi ini semuanya berubah. 2 garis merah, tegas dan jelas. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis bahagia yang nyaris pecah. "Terima kasih Tuhan," bisikku lirih. Aku segera membasuh muka, merapikan rambut dan bergegas keluar. Aku ingin memberikan kejutan ini kepada Aris dengan cara yang paling manis. Aris sedang berada di ruang kerjanya, menyesap kopi hitam sambil menatap layar monitor dengan serius. Ia tampak begitu tampan dengan kacamata bacanya. Pria yang selalu memujaku, pria yang selalu sabar menghadapi masa-masa sulit kami saat merindukan momongan. "Mas," panggilku lembut. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Hei sayang, sudah bangun? Maaf, Mas harus menyelesaikan laporan ini sebentar lagi." Aku berjalan mendekat, menyembunyikan tangan di balik punggung, lalu perlahan meletakkan tespek itu di atas mejanya, tepat di depan keyboard. Aku menunggu ledakan kegembiraannya. Aku membayangkan ia akan mengangkatku, menciumku dan menangis haru bersamaku. Namun duniaku seolah berhenti berputar saat melihat reaksinya. Aris tidak tersenyum. Ia tidak melompat kegirangan. Sebaliknya, wajahnya perlahan memucat. Ia menatap benda itu dengan tatapan ngeri, seolah-olah aku baru saja meletakkan sebuah benda terkutuk di hadapannya. Jemarinya yang memegang cangkir kopi tampak bergetar hebat. "Mas, kamu seneng kan?" tanyaku. Suaraku mulai goyah. Aris meletakkan cangkirnya dengan dentuman kecil yang memecah kesunyian. Ia berdiri, namun bukannya mendekatiku, ia justru mundur 1 langkah. Matanya menatapku dengan sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, penuh selidik, dan syarat akan kecurigaan. "Sejak kapan, Maya?" Suaranya berat dan datar. "Sejak kapan apa? Aku baru saja mengetahuinya pagi ini, Mas. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kita yang paling indah, kan?" Aris tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir yang terdengar menyakitkan di telingaku. "Hadiah? Kamu menyebut ini hadiah?" Ia menggelengkan kepala lalu berbalik membelakangiku, menatap ke arah jendela yang menampilkan mendung di langit Jakarta. "Mas, ada apa? Kenapa reaksimu seperti ini?" Air mataku mulai jatuh. Kali ini bukan karena bahagia. "Keluar, Maya. Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya dingin tanpa menoleh. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur. Sepanjang hari, Aris mendiamkanku. Ia berangkat kerja tanpa pamit dan pulang larut malam hanya untuk langsung tidur di sofa ruang tamu. Ketakutan mulai merayap di benakku. Apakah dia meragukanku? Tapi bagaimana mungkin? Aku tidak pernah berpaling darinya seujung rambut pun. Rasa penasaran yang menyakitkan membawaku ke ruang kerjanya saat ia sudah terlelap di sofa. Aku mencari sesuatu. Apa saja yang bisa menjelaskan perubahan sikapnya? Hingga tanganku menemukan sebuah kunci kecil di bawah vas bunga. Kunci itu membuka laci paling bawah mejanya. Di sana, di balik tumpukan berkas kantor, terdapat sebuah amplop coklat dari klinik urologi. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Laporan hasil prosedur. Pasien Aris Subagja. Status, steril. Keberhasilan, 100%. Tanggal prosedur itu adalah tepat 1 tahun yang lalu. Duniaku runtuh. Jika suamiku sudah steril selama 1 tahun, lalu nyawa siapa yang sekarang sedang berdenyut di dalam rahimku? Aku tahu aku setia,
Tapi dokumen di tanganku ini adalah sebuah vonis mati bagi pernikahanku. Kertas di tanganku terasa lebih berat daripada beban beton. Aku membacanya berulang kali, berharap aku salah membaca nama atau tanggalnya. Namun nama Aris Subagja tertulis dengan tinta hitam yang tegas. Setahun yang lalu, saat aku sedang berjuang meminum berbagai vitamin promil dan melakukan sujud syukur setiap kali masa subur tiba, suamiku justru pergi ke klinik ini secara diam-diam untuk memutus kemampuannya memiliki keturunan. "Apa maksudnya ini, Mas?" bisikku pada kegelapan ruang kerja. Air mataku jatuh mengenai permukaan kertas medis itu. Rasa dikhianati menyebar seperti racun di aliran darahku. Dia membiarkanku berharap, membiarkanku merasa bersalah karena rahimku tak kunjung terisi. Sementara dia sendiri yang telah mengunci pintunya. Namun ada kengerian yang lebih besar. Dokumen ini menyatakan dia steril total. Artinya, secara medis, Aris tidak bisa menghamiliku. Berarti dia pikir aku tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Aris menganggapku berkhianat. Dia menganggap bayi di rahimku ini adalah hasil perselingkuhan. Tiba-tiba lampu ruangan menyala terang. Aku tersentak dan menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Aris berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kantor yang kusut. Matanya merah, menatapku dengan kebencian yang telanjang. "Sudah ketemu jawabannya, Maya?" Suaranya rendah namun menggelegar di telingaku. "Mas, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu vasektomi tanpa bilang aku?" Aku bertanya sambil terisak mencoba meraih tangannya, namun ia menepisnya dengan kasar. "Kenapa? Karena aku ingin tahu sampai kapan kamu akan bersandiwara." Aris tertawa getir. "Setahun ini aku diam. Aku melihatmu berpura-pura sedih setiap kali masa bulan tiba, padahal aku tahu aku sudah steril. Aku ingin melihat sejauh mana kesetiaanmu saat kita tidak bisa punya anak." "Aku tidak pernah bersandiwara, Aris. Aku benar-benar ingin punya anak darimu." "Lalu anak siapa itu?" Aris menunjuk perutku dengan jari yang gemetar. "Katakan padaku, Maya. Dokter bilang aku steril 100%. Tidak ada celah. Tidak ada kemungkinan. Jadi, pria mana yang sudah menggantikanku di tempat tidur ini saat aku lembur?" "Tidak ada, Mas. Demi Allah, aku tidak pernah menyentuh pria lain." Aku menjerit, mencoba meyakinkannya. Mungkin prosedurnya gagal. Mungkin ada kesalahan medis." Aris mengambil dokumen di lantai dan melemparkannya ke arahku. "Kesalahan medis? Aku sudah melakukan cek sperma 3 kali setelah itu, Maya. Hasilnya 0, kosong. Kamu hamil dan itu bukan dariku. Itu faktanya." Aris berbalik dan mulai menarik koper besar dari atas lemari. Ia melempar pakaiannya secara acak ke dalam koper. "Mas, mau kemana? Jangan pergi, kita harus bicara." "Bicara apa lagi? Menunggu kamu mengarang cerita tentang keajaiban Tuhan." Koper ditutup Aris dengan paksa. "Besok pengacaraku akan mengirimkan surat cerai. Silakan minta pria itu untuk bertanggung jawab atas anak haramu." Aris melangkah pergi membanting pintu rumah dengan sangat keras hingga bingkai foto pernikahan kami di dinding terjatuh dan kacanya pecah berkeping-keping. Aku terduduk di lantai, memegangi perutku yang mulai terasa mulas karena stres. Aku tahu aku jujur, tapi di hadapan bukti medis yang hitam di atas putih, kebenaranku terasa seperti dongeng yang tak masuk akal. Pagi itu, rumah terasa seperti kuburan. Pecahan kaca foto pernikahan kami masih berserakan di lantai, memantulkan cahaya matahari yang terasa menyakitkan di mata. Aris benar-benar pergi. Ia memblokir nomor teleponku dan menghilang tanpa jejak, meninggalkan aku dengan rahim yang berdenyut dan tuduhan yang menghancurkan jiwa. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku diam, aku membiarkan fitnah ini menjadi kebenaran. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengambil dokumen medis dari laci itu. Aku harus memastikan satu hal. Apakah benar-benar mustahil bagi seorang pria yang telah divasektomi untuk menghamili istrinya? Aku segera memacu mobil menuju klinik urologi yang tertera di kop surat tersebut. Klinik itu tampak tenang dan sangat profesional. Aku duduk di ruang tunggu, merasa semua orang sedang menatap perutku dengan pandangan menghakimi. Saat namaku dipanggil, aku masuk ke ruang praktik Dr. Baskoro, pria paruhbaya yang namanya tertera pada laporan medis Aris. "Dokter, saya istri dari Aris Subagja," ujarku langsung, meletakkan dokumen itu di meja. "Saya ingin tahu, apakah ada kemungkinan prosedur ini gagal? Saya
Saya sedang hamil, dokter, dan saya bersumpah saya tidak pernah bersama pria lain. Dokter Baskoro mengerutkan kening, memeriksa berkas di hadapannya. Ia menghela nafas panjang, sebuah gestur yang membuat jantungku mencelos. Ibu Maya, secara teori medis, ada yang disebut sebagai rekanalitas spontan. Itu adalah kondisi di mana saluran yang sudah dipotong menyambung kembali secara alami. Namun, ia menjeda, menatapku dengan iba. Dalam kasus suami Anda, beliau telah melakukan pemeriksaan pasca operasi sebanyak 3 kali dalam setahun. Hasil terakhir, 2 bulan lalu, menunjukkan azospermia total. Tidak ada sel sperma sama sekali. Tapi dokter, saya hamil. Suaraku meninggi, hampir histeris. Saya mengerti, Bu. Namun dari kacamata medis kami, dokumen ini akurat. Jika tidak ada sperma, kehamilan tidak bisa terjadi secara alami. Aku keluar dari ruangan itu dengan kaki yang terasa seperti kapas. Penjelasan dokter justru memperkuat tuduhan Aris. Namun saat aku berjalan di koridor klinik, aku melihat sesuatu yang aneh. Di dinding dekat meja administrasi, terpampang foto-foto staf klinik. Ada satu wajah yang sangat kukenali. Siska, mantan kekasih Aris yang dulu bekerja sebagai perawat. Darahku mendidih. Seingatku, Aris bilang mereka sudah tidak pernah berkomunikasi sejak 5 tahun lalu. Mengapa Siska bekerja di klinik tempat Aris melakukan vasektomi? Dan mengapa Aris tidak pernah memberitahuku bahwa ia melakukan prosedur di tempat mantan kekasihnya bekerja? Rasa curiga mulai menggerogoti pikiranku. Aku kembali ke meja administrasi. Mbak, boleh saya tanya, Suster Siska yang ada di foto itu, apa dia masih bekerja di sini? Resepsionis itu memeriksa data. Oh, Suster Siska sudah berhenti sebulan yang lalu, Bu. Beliau pindah keluar kota katanya. Pindah? Tepat setelah hasil tes terakhir Aris keluar. Aku kembali ke mobil dengan pikiran yang berkecamuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Apakah Siska memanipulasi hasil tes Aris agar Aris percaya bahwa dia steril? Ataukah ini rencana yang lebih besar untuk menghancurkan pernikahan kami? Saat aku sedang melamun, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya membuatku nyaris menjatuhkan ponselku. Jangan cari jawaban di klinik, Maya. Ingat kembali, malam di acara ulang tahun kantor Aris 3 bulan lalu, kamu yakin apa yang terjadi malam itu hanya mimpi? Aku tertegun. Malam itu, aku ingat aku merasa sangat pusing setelah minum segelas jus, lalu Aris membawaku pulang. Aku terbangun keesokan paginya dengan ingatan yang samar, mengira kami melakukannya dalam keadaan setengah sadar. Tapi, apakah itu benar-benar Aris? Pesan singkat dari nomor misterius itu seperti petir di siang bolong. Aku segera memutar memori ke 3 bulan lalu, malam perayaan ulang tahun perusahaan Aris di sebuah hotel mewah. Aku ingat mengenakan gaun biru dongker, suara musik jazz yang elegan, dan segelas jus jeruk yang terasa sedikit lebih pahit dari biasanya. Setelah itu, gelap. Aku hanya ingat terbangun di kamar hotel kami dengan kepala berdenyut hebat, sementara Aris sudah mandi dan bersiap untuk check out. Mas, semalam kita? Tanyaku saat itu dengan suara serak. Iya, kamu mabuk jus atau apa? Kamu agresif sekali, jawab Aris sambil tertawa kecil, mencium keningku dengan hangat. Tapi sekarang, tawa itu terasa seperti duri. Jika Aris sudah steril selama setahun, kenapa dia tidak curiga saat aku hamil setelah malam itu? Kecuali dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku melajukan mobil menuju Grand Palace Hotel. Dengan bermodal kartu identitas Aris yang sempat tertinggal di laci, aku beruntung dia ceroboh saat mengemas koper. Aku mencoba menemui bagian keamanan. Saya istri Pak Aris Subagja. Ada barang berharga kami yang hilang 3 bulan lalu di kamar 809. Saya ingin memastikan siapa saja yang keluar masuk kamar kami malam itu dari rekaman CCTV. Ujarku dengan nada setenang mungkin, meski jantungku berdegup kencang. Petugas keamanan itu awalnya ragu, namun setelah aku menyebutkan posisi Aris sebagai salah satu klien tetap hotel mereka, ia luluh. Hanya untuk durasi singkat ya, Bu. Layar monitor menampilkan lorong lantai 8. Jam menunjukkan pukul 23.15. Aku melihat Aris merangkul bahuku yang tampak lunglai. Aku memang pingsan saat itu. Kami masuk ke dalam kamar. 10 menit kemudian, aku melihat Aris keluar lagi. Napasku terhenti. Aris keluar sendirian. Ia berjalan terburu-buru menuju lift.
Lorong itu kosong selama hampir 30 menit. Sampai kemudian sesosok pria dengan topi baseball dan jaket gelap muncul. Pria itu mengeluarkan kartu akses, membuka pintu kamar 809 dan masuk ke dalam. Pria itu tidak keluar sampai pukul 3 pagi. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Siapa pria itu? Dan bagaimana dia bisa memiliki kartu akses kamarku? Yang paling mengerikan adalah Aris meninggalkan aku sendirian di kamar itu saat aku tidak sadarkan diri. Bisa perbesar wajah pria ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Saat gambar diperbesar, meski wajahnya tertutup topi, aku mengenali jam tangan yang ia kenakan. Jam tangan perak dengan ukiran khusus di bagian talinya. Itu adalah jam tangan yang aku berikan kepada kakak tiri Aris, Dimas, sebagai hadiah ulang tahun lalu. Kepalaku terasa berputar. Kakak iparku? Mengapa Aris membiarkan kakaknya sendiri masuk ke kamar kami saat istrinya sedang tidak berdaya? Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahuku dari belakang. Aku tersentak dan berbalik. Di sana berdiri Aris, namun tatapannya bukan lagi kemarahan yang meluap-luap seperti semalam. Ia menatap layar monitor itu, lalu menatapku dengan senyum miring yang sangat asing. "Sudah sampai mana penyelidikanmu, Maya?" Suaranya rendah, tanpa ekspresi. "Aris, apa maksudnya ini? Kenapa kamu keluar dari kamar? Dan kenapa Dimas?" Aris mendekat, berbisik tepat di telingaku sementara petugas keamanan sedang membuang muka. "Karena aku butuh pewaris, Maya. Tapi aku tidak ingin rahimmu disentuh oleh orang asing. Dimas adalah darah dagingku juga. Aku yang merencanakan semuanya." Aku mundur dengan ngeri. Kamu menjualku pada kakakmu sendiri." Pernyataan Aris di lorong hotel itu terasa lebih dingin daripada es. Aku menatap pria di depanku, pria yang kuhormati selama 3 tahun ini, dan menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Dia bukan hanya seorang suami, dia adalah seorang sutradara yang menggunakan hidupku sebagai panggung sandiwaranya. "Kamu gila, Aris," disisku. "Kamu membiarkan pria lain masuk ke kamarku saat aku tidak berdaya. Itu bukan memfasilitasi masa depan, itu pemerkosaan yang direncanakan." Aris hanya mengangkat bahu, wajahnya kembali datar. "Dimas butuh uang karena terlilit hutang judi, dan aku butuh anak agar warisan kakek tidak jatuh ke tangan paman kita. Ini murni transaksi bisnis, Maya, dan harusnya kamu berterima kasih karena setidaknya anak itu masih memiliki darah keluarga Subagja." Sebelum aku sempat menampar wajahnya, sebuah suara dehaman keras terdengar dari arah lift. Bu Herlina, ibu mertuaku, melangkah maju dengan tongkat peraknya. Wajahnya yang kaku memancarkan otoritas yang selama ini selalu membuatku merasa kecil. "Cukup, Aris. Jangan bicara sembarangan di tempat umum," ujar Bu Herlina dingin. Ia menatapku dengan sorot mata merendahkan. "Dan kamu, Maya, masuk ke mobil. Kita bicara di rumah." Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa seperti di dalam peti mati. Sesampainya di rumah besar keluarga Subagja, Bu Herlina duduk di kursi kebesarannya, sementara aku dan Aris berdiri di hadapannya seperti pesakitan. "Ibu sudah tahu semuanya?" tanyaku dengan suara bergetar. Bu Herlina menyesap tehnya perlahan. "Aku yang menyuruh Aris melakukan vasektomi setahun lalu. Aku tidak ingin ada anak yang lahir dari rahim wanita kelas menengah sepertimu mengacaukan pembagian aset perusahaan, kecuali kalau Aris benar-benar terdesak soal warisan kakek." Aku terperangah, jadi vasektomi itu adalah perintah ibunya. Tapi sekarang situasinya berubah. Video CCTV itu sudah ada di tangan Dimas. Dia mengancam akan menyebarkannya jika kita tidak memberinya kursi di jajaran direksi. Kehamilanmu, Maya, sekarang menjadi bom waktu. Jika publik tahu itu bukan anak Aris, saham kita akan anjlok. "Lalu apa mau ibu?" tanyaku merasa mual. "Lakukan tes DNA prenatal minggu depan. Jika bayi itu benar-benar anak Dimas, kita akan mengirimmu ke luar negeri sampai persalinan. Kita akan memalsukan dokumen seolah-olah itu anak Aris. Tapi jika ternyata Dimas berbohong dan itu anak pria lain yang kamu temui di luar," Bu Herlina menjeda, tatapannya membunuh. "Kamu akan menghilang dari sejarah keluarga ini tanpa membawa apapun, bahkan nyawamu." Aris hanya diam, tidak membela sedikit pun. Ia tampak lebih takut pada ibunya daripada kehilangan istrinya.
Malam itu, aku dikurung di kamar lama Aris. Semua alat komunikasiku disita. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap perutku. Siapapun ayahmu, nak, ibu tidak akan membiarkan mereka memilikimu sebagai bidak catur. Di tengah keputusasaan itu, aku mendengar ketukan halus di jendela kamar yang berada di lantai 2. Saat aku membukanya, sesosok pria dengan topi baseball, pria dari CCTV itu, bergelantungan di sana. Maya, jangan percaya mereka. Aris tidak melakukan vasektomi untuk warisan. Dia melakukannya karena dia tahu dia memiliki penyakit genetik yang fatal, dan dia ingin menjebakku agar aku yang menanggung kutukan itu. Aku mundur selangkah, menatap Dimas dengan campuran rasa ngeri dan bingung. Pria ini, yang 3 bulan lalu masuk ke kamar hotelku saat aku tak sadarkan diri, kini bergelantungan di jendela kamarku seperti seorang pahlawan penyelamat yang datang terlambat. Apa maksudmu kutukan, Dimas? Aris bilang dia melakukan ini demi warisan. Bisikku tajam, berusaha agar suaraku tidak terdengar oleh penjaga di balik pintu kamar. Dimas melompat masuk ke dalam kamar dengan lincah, lalu segera menutup jendela. Ia membuka topinya, memperlihatkan wajah yang tampak lelah dan penuh luka memar di sudut bibir. Aris membohongimu. Ibu juga membohongimu. Dimas mendekat, suaranya parau. Keluarga Subagja memiliki garis keturunan yang membawa mutasi genetik langka, sebuah penyakit degeneratif saraf yang menyerang pria di usia 35 tahun. Ayah kami mati karena itu. Paman kami juga. Aris tahu dia sudah mulai merasakan gejalanya. Aku teringat tangan Aris yang sering gemetar saat memegang cangkir kopi belakangan ini. Aku mengira itu hanya karena stres pekerjaan. Aris tidak mau punya anak yang membawa gen itu. Dia tidak mau melihat anaknya menderita seperti dia kelak. Lanjut Dimas. Tapi dia juga tidak mau kehilangan kekuasaan di perusahaan. Makanya dia melakukan vasektomi agar tidak ada kecelakaan genetika darinya. Lalu dia menjebakku untuk menghamilimu. Karena aku adalah anak hasil perselingkuhan ayah kami dengan wanita lain. Aku tidak membawa gen maut itu. Kepalaku terasa mau pecah. Jadi aku bukan hanya dijadikan pabrik pewaris, tapi aku dijadikan wadah untuk memutus mata rantai penyakit keluarga mereka menggunakan darah liar dari Dimas. Tapi kenapa kamu setuju, Dimas? Kenapa kamu masuk ke kamar itu? Tanyaku dengan nada jijik. Dimas tertunduk. Aris mengancam akan menjebloskanku ke penjara karena hutang-hutangku. Tapi malam itu, Maya, aku tidak melakukan apapun padamu. Aku tertegun. Apa maksudmu? Aku masuk ke kamar itu, tapi aku melihatmu tidur begitu damai. Aku tidak tega. Aku hanya duduk di kursi samping tempat tidurmu selama berjam-jam. Aku hanya ingin Aris mengira aku melakukannya agar dia melunasi hutangku. Aku tidak menyentuhmu seujung rambut pun. Kalau kamu tidak menyentuhku, lalu bayi ini milik siapa? Teriakku tertahan. Air mata mulai menggenang. Itu yang aku cari tahu. Dan aku menemukan sesuatu di lab pribadi Aris semalam. Dimas melakukan prosedur inseminasi buatan padamu saat kamu pingsan malam itu, Maya. Tapi dia tidak menggunakan sperma dariku. Dia menggunakan sampel sperma dari bank sperma anonim yang sudah dia seleksi kesehatannya. Duniaku benar-benar gelap sejenak. Jika apa yang dikatakan Dimas benar, berarti Aris telah melakukan prosedur medis ilegal kepadaku tanpa izinku. Hanya untuk memastikan pewarisnya sempurna secara fisik dan genetik tanpa campur tangan Dimas sekalipun. Dia menjebakku agar aku merasa bersalah dan bisa dia kendalikan. Dan dia memfitnahmu berselingkuh agar dia punya alasan untuk menceraikanmu setelah bayi itu lahir dan mengambil hak asuh penuh. Dimas menggenggam bahuku. Kita harus pergi dari sini sebelum tes DNA prenatal itu dilakukan. Karena jika hasilnya keluar bukan darah Subagja, ibu tidak akan ragu melenyapkanmu. Tiba-tiba, gagang pintu kamar bergerak. Seseorang sedang mencoba membukanya dari luar. Gagang pintu itu berhenti bergerak sejenak. Disusul suara kunci yang diputar dari luar. Aku dan Dimas terpaku. Dimas dengan cepat bersembunyi di balik lemari besar yang gelap, sementara aku segera duduk di atas ranjang, berpura-pura sedang membaca buku. Pintu terbuka. Aris masuk sendirian. Langkah kakinya terdengar berat dan tidak beraturan. Ia tidak lagi memakai kacamata. Matanya tampak liar dan sedikit berkaca-kaca. Maya, kamu belum tidur? Tanyanya dengan suara yang terdengar parau. Aku tidak menjawab. Aku menatapnya dengan rasa benci yang sudah mengkristal. Pria yang ada di depanku ini bukan lagi suamiku, melainkan seorang ilmuwan gila yang menganggap rahim istrinya sebagai tabung reaksi. Aris mendekat, lalu tiba-tiba ia berlutut di depanku, menyandarkan kepalanya di lututku. Maafkan aku. Aku hanya ingin kita punya anak yang sehat.
Anak yang tidak perlu bangun setiap pagi dengan rasa takut bahwa tangannya akan mulai gemetar seperti tanganku. Anak yang tidak akan mati perlahan sebelum usianya 40 tahun. Dengan cara membiarkan pria lain masuk ke kamar istrinya? Tanyaku dingin. Atau dengan memasukkan benih asing ke tubuhku tanpa izin? Aris mendongak. Wajahnya terkejut. Siapa yang memberitahumu soal inseminasi itu? Tidak penting siapa yang memberitahuku. Yang penting adalah kamu telah merenggut hakku atas tubuhku sendiri, Aris. Kamu memperlakukanku seperti binatang ternak. Aku berteriak. Air mata amarah tumpah begitu saja. Aris berdiri, raut wajahnya berubah seketika menjadi keras. Aku melakukannya demi kebaikanmu juga. Jika anak itu lahir dengan genku, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu merawat anak yang cacat. Aku memilihkan bibit terbaik dari seorang peraih medali emas Olimpiade medis. Dia akan pintar, sehat, dan sempurna. Dia tidak akan punya ayah, Aris, karena aku tidak akan membiarkan anakku memiliki ayah sepertimu. Oh, dia akan punya ayah. Sebuah suara dingin memotong dari ambang pintu. Bu Herlina berdiri di sana, menatap kami dengan pandangan menghina. Di belakangnya, 2 pria berbadan besar berjaga. Aris, ibu sudah bilang jangan terlalu lembek. Besok pagi, tim medis akan datang ke sini. Kita tidak akan melakukan tes DNA di rumah sakit agar tidak ada rekam medis yang bocor. Kita akan melakukannya di sini, secara privat. Bu Herlina menoleh ke arah lemari besar tempat Dimas bersembunyi. Dan kamu, Dimas, keluarlah. Ibu tahu kamu di sana. Jangan kira ibu tidak memasang kamera tersembunyi di kamar ini. Dimas keluar dari balik lemari dengan tangan terangkat. Wajahnya pucat pasi. Kalian semua adalah sekumpulan orang gila, desis Dimas. Mungkin, jawab Bu Herlina tenang, tapi kami orang gila yang kaya dan berkuasa. Aris, bawa istrimu ke kamar bawah tanah. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur sebelum prosedurnya selesai. Dan Dimas, kamu ikut ibu. Ada hutang yang harus kamu bayar dengan cara yang lebih permanen. Saat para penjaga menyeretku menuju pintu, aku sempat melihat Aris. Ia hanya berdiri diam, memandangi tangannya yang kini bergetar hebat. Ia tidak mencoba menolongku. Ia telah membiarkan ibunya mengambil alih kemudi kegilaan ini. Lantai bawah tanah kediaman Subagja bukanlah gudang berdebu yang kubayangkan. Tempat itu justru menyerupai paviliun medis modern yang steril. Tersembunyi di balik pintu baja yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Bu Herlina. Disinilah rahasia kotor keluarga ini disimpan, agar tidak tercium oleh publik. Masuk, perintah salah satu penjaga sambil mendorongku ke sebuah ruangan berdinding kaca. Aku terduduk di atas ranjang medis yang dingin. Di sudut ruangan aku melihat sebuah lemari arsip berlabel Project Pewaris. Karena rasa penasaran yang mengalahkan ketakutan, aku mendekat dan membukanya. Di sana, terdapat deretan map dengan nama-nama wanita yang asing bagiku. Maya, itu namaku di map terakhir. Tapi di depannya, ada nama Siska. Aku menarik map Siska. Ternyata mantan kekasih Aris itu bukan sekadar perawat di klinik urologi. Dia adalah subjek percobaan pertama. Siska pernah hamil 2 tahun lalu, namun laporan itu berakhir dengan catatan merah. Kegagalan genetik, terminasi. Dia tidak keguguran. Sebuah suara mengejutkanku. Aku menoleh. Aris berdiri di balik dinding kaca, menatapku melalui interkom. Wajahnya tampak hancur, namun sorot matanya menunjukkan sisa-sisa kewarasan yang sekarat. Siska mengandung anakku, Maya, anak kandungku. Tapi di bulan ke-5, hasil tes menunjukkan bayi itu membawa mutasi genetik yang lebih parah dariku. Ibu memaksanya untuk menggugurkan kandungan itu. Aris menunduk. Siska tidak kuat. Dia pergi dan menghilang. Sejak saat itu, ibu terobsesi mencari rahim yang lebih kuat dan menggunakan inseminasi anonim agar genku tidak lagi mencemari garis keturunan Subagja. Lalu kenapa kamu setuju menjadikanku korban berikutnya, Aris? Kenapa kamu tidak menghentikan ibumu? Jeritku ke arah kaca. Karena aku takut mati sendirian, Maya. Aku ingin ada seseorang yang meneruskan nama ini, meskipun bukan darahku. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Terdengar suara keributan dari lorong luar, suara barang pecah dan teriakan para penjaga. Sebuah ledakan kecil terdengar dari sistem kelistrikan dan pintu baja itu tiba-tiba terbuka otomatis. Dimas muncul di ambang pintu. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya memegang botol gas air mata dan kunci akses yang tampaknya ia rebut dari salah satu penjaga. Dimas, cepat! Aku sudah merusak sistem keamanan pusat, teriak Dimas. Aku berlari menuju Dimas, namun langkahku terhenti saat melihat Aris. Ia masih berdiri di sana, tidak bergerak. Mas, ayo, ajakku.
entah karena sisa cinta atau sekedar rasa kemanusiaan. Aris mengeleng. Pergilah, aku akan menahan ibu di sini. Jika ibu tahu kamu kabur, dia akan memburu kalian sampai ke ujung dunia. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan caraku. Aris memberikan sebuah flash disk kepadaku. Semua bukti inseminasi ilegal, laporan medis Siska dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan ibu ada di sini. Gunakan ini untuk menghancurkan mereka jika mereka tidak membiarkanmu bebas. Aris, jangan bodoh. Dimas menarik tanganku. Ibu tidak akan segan-segan menghabisi Aris kalau dia menghalangi jalannya. Selamatkan anak itu, Maya. Bisik Aris sebelum ia menutup pintu ruang kendali dari dalam, mengunci dirinya sendiri bersama rahasia-rahasia gelap keluarganya. Kami berlari menembus kegelapan lorong bawah tanah, menuju pintu keluar rahasia yang mengarah ke area perkebunan belakang rumah. Di belakang kami, suara alarm mulai merangu-raung, menandakan bahwa sang ratu telah menyadari tawanan berharganya telah lepas. Hujan deras mengguyur pinggiran kota saat aku dan Dimas tiba di sebuah klinik bersalin kecil milik kawan lama Dimas. Aku masih memeluk tas berisi flash disk dari Aris, seolah itu adalah pelampung di tengah samudra yang ganas. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan bahwa hidupku kini bergantung pada hasil tes laboratorium. Kamu yakin dokter ini bisa dipercaya? Tanyaku saat melihat seorang pria paruh baya dengan jas putih mendekat. Dokter Anwar adalah satu-satunya orang yang berani melawan pengaruh ibu jika kita punya bukti yang kuat. Jawab Dimas yakin. Dokter Anwar segera membawaku ke ruang tindakan. Kita akan melakukan non-invasive prenatal testing. Kami akan mengambil darahmu untuk memisahkan sel DNA bayi, lalu membandingkannya dengan sampel yang kamu bawa. Aku menyerahkan sampel rambut Aris yang sempat kupungut dari sisir di kamar sebelum pelarian itu, serta sampel DNA Dimas yang ia berikan secara sukarela. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal pikiranku, flash disk itu. Sambil menunggu proses pengambilan darah, aku meminjam laptop Dr. Anwar. Tanganku gemetar saat mencolokkan benda perak itu. Sebuah folder berjudul Kebenaran Akhir muncul di layar. Aku membukanya, dan sebuah video pendek mulai terputar. Di layar, Aris tampak duduk di kursi rodanya. Wajahnya jauh lebih tirus dari yang kulihat semalam. Video itu tampaknya direkam beberapa hari sebelum konfrontasi kami. Maya, jika kamu menonton ini, berarti aku sudah tidak ada di sisimu. Ada satu kebohongan besar yang harus kuungkapkan. Aku tidak pernah melakukan vasektomi. Napasku terhenti. Aku menatap layar dengan mata tak berkedip. Sertifikat medis yang kamu temukan di laci, itu palsu. Ibu yang membuatnya untuk meyakinkanku agar aku merasa aman melakukan prosedur inseminasi anonim, karena dia tidak ingin genku diteruskan. Tapi di hari prosedur itu dijadwalkan, aku menyuap perawatnya. Aku menukar sampel sperma anonim itu dengan sampelku sendiri. Aris terbatuk hebat di video itu lalu tersenyum getir. Aku egois, Maya. Aku sangat mencintaimu dan aku sangat ingin memiliki anak kandung darimu meskipun aku tahu itu beresiko. Aku ingin bertarung dengan takdir. Aku ingin membuktikan bahwa cintaku lebih kuat daripada mutasi genetik keluarga ini. Jadi bayi yang kamu kandung, 99% adalah anakku, darah dagingku. Aku menutup mulutku, air mata tumpah membasahi keyboard. Jadi selama ini Aris memfitnahku berselingkuh hanya untuk menutupi jejaknya dari ibunya sendiri. Dia membiarkanku menderita dalam ketidakpastian hanya agar Bu Herlina tidak curiga bahwa garis keturunan cacat itu masih berlanjut. Maya, ada masalah. Dimas tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah panik. Orang-orang ibu sudah sampai di depan, mereka memblokir jalan keluar. Tepat saat itu, ponsel di meja berdering. Sebuah panggilan video masuk dari nomor Aris. Namun yang muncul di layar bukanlah wajah suamiku, melainkan wajah dingin Bu Herlina. Di belakangnya, tampak Aris terikat di kursi roda dengan mulut dilakban. Kembalilah Maya, ujar Bu Herlina tanpa ekspresi. Bawa flash disk itu dan anak itu padaku. Atau aku akan memastikan Aris merasakan akhir dari penyakitnya lebih cepat dari yang seharusnya. Ponsel di tanganku terasa panas. Di layar, Aris tampak tidak berdaya. Sementara Bu Herlina menatapku seolah aku hanyalah pion yang melarikan diri dari papan catur. Aku menoleh ke arah Dimas, lalu ke Dr. Anwar yang baru saja menyelesaikan pengambilan sampel darahku. Dokter, berapa lama hasil NIPT ini bisa keluar secara resmi? Tanyaku. Paling cepat 12 jam, Maya. Tapi orang-orang di luar tidak akan menunggu selama itu, jawab Dr. Anwar cemas. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa lari lagi. Jika aku terus bersembunyi,
Aris akan mati, dan aku akan selamanya menjadi buronan dalam narasi yang dibuat Bu Herlina. Aku mengambil laptop, menyalin video pengakuan Aris ke layanan cloud publik, dan menyetelnya untuk terbit secara otomatis dalam 1 jam jika aku tidak memasukkan kode pembatalan. "Dimas, bantu aku keluar. Aku akan menemui ibu," ujarku mantap. "Kamu gila, dia akan menghancurkanmu," seru Dimas. "Tidak, aku yang akan menghancurkannya, karena sekarang aku memegang kebenaran yang paling ia takuti." Aku berjalan keluar dari klinik dengan kepala tegak. Hujan masih turun, namun tidak lagi terasa dingin. Di depan gerbang, 3 mobil hitam sudah menunggu. Pintu mobil tengah terbuka, memperlihatkan Bu Herlina yang duduk dengan angkuh. "Berikan flash disk itu, Maya, dan masuklah. Kita selesaikan sandiwara ini," ujar Bu Herlina. Aku tidak bergerak. Aku mengangkat ponselku, menunjukkan layar yang sedang melakukan siaran langsung ke akun media sosial pribadiku yang memiliki ribuan pengikut. "Ibu ingin sandiwara. Mari kita tunjukkan pada dunia." Video pengakuan Aris tentang inseminasi ilegal dan manipulasi genetik keluarga Subagja sudah terunggah. Jika dalam 10 menit saya tidak membatalkannya, seluruh dunia akan tahu bahwa Ratu Subagja adalah seorang kriminal medis. Wajah Bu Herlina yang semula pucat berubah menjadi merah padam. "Kamu berani mengancamku?" "Saya tidak mengancam, saya sedang melakukan negosiasi." "Lepaskan Aris, biarkan dia mendapatkan perawatan yang layak di luar pengawasan ibu, dan biarkan saya pergi. Jika tidak, bukan hanya warisan yang hilang, tapi seluruh keluarga ini akan berakhir di penjara." Aris yang berada di mobil belakang berhasil melepaskan lakbannya dan berteriak, "Lakukan, Maya, hancurkan semuanya." Melihat situasi yang tidak terkendali dan kamera ponsel yang terus merekam, Bu Herlina menyadari kekalahannya. Ia adalah wanita yang menghargai citra di atas segalanya. Kehilangan kendali atas Maya adalah satu hal, tapi kehilangan martabat di depan publik adalah kematian baginya. "Lepaskan Aris," desis Bu Herlina kepada anak buahnya. 1 tahun kemudian, aku duduk di teras sebuah rumah kecil di tepi pantai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di pangkuanku, seorang bayi laki-laki bernama Bumi tertidur lelap. Hasil tes DNA dan screening genetik keluar beberapa bulan lalu. Bumi adalah anak kandung Aris, dan secara ajaib, ia tidak membawa mutasi genetik keluarga Subagja. Takdir rupanya berpihak pada keberanian Aris untuk menukar sampel itu. Aris masih bersama kami. Meskipun tangannya semakin sering gemetar dan ia harus menggunakan kursi roda, ia memancarkan kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia resmi bercerai dariku secara hukum demi melindungiku dari tuntutan keluarga. Namun kami memilih untuk tetap hidup bersama sebagai kawan seperjuangan. Bu Herlina? Ia mengundurkan diri dari perusahaan setelah skandal medis itu bocor sebagian ke Dewan Komisaris. Ia kini hidup terisolasi di rumah besarnya, dikelilingi oleh harta namun tidak memiliki satupun orang yang mencintainya. Rantai kegilaan itu telah putus. Bumi akan tumbuh besar tanpa beban rahasia medis yang gelap karena ia lahir dari sebuah kebenaran, betapapun pahitnya jalan untuk mencapainya. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.